semuanya, jumpa lagi bersama kami di Kasir KTTC Singkat Redentoris. Saatnya Redentoris ber-KTTC. Halo sahabat muda orang Katolik dimanapun Anda berada, jumpa lagi ya bersama kami ya di Kasir Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang baik, kita akan sharing katekese online kita dengan tema apa nih, Frater Ansel? Anak muda dalam terang kasih Allah. Baik, Frater. Wah, pasti para sahabat orang muda Katolik penasaran ya, seperti apa sih dinamika kita dalam sharing katekese virtual kita. Nah, nanti akan dibahas lebih jauh lagi ya oleh pemateri kita, namanya Frater Ansel CSSR. Nah, para sahabat orang muda Katolik, mari kita sebelum memulai seluruh rangkaian sharing katekese online kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Nah, yang spesial bahwa kami tidak berdoa secara biasa, tapi kami pakai bernyanyi ya, Fatih. Kita bernyanyi. Karena kita ingat apa yang dikatakan oleh seorang pujangga gereja, Fatih, yang namanya Agustinus Hippo ya, Agustinus Hippo ini seorang pujangga gereja. Dia mengatakan kui bene cantat bis orat, atau secara harfiah itu berarti ia yang bernyanyi dengan baik sama dengan berdoa dua kali. Para sahabat orang muda Katolik, mari kita mempersiapkan batin untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setia lorong hidupku, ku ingat selalu namamu. Hatiku tetap merindu, panggilan diriku. Biarlah cintaku pada jalanmu, biarlah ku gapai cintaku pada jalanmu. Genggamlah tanganku, takkan ku lepas, dan takkan ku lepas, dan takkan ku lepaskan lagi. Genggamlah tanganku, dan takkan ku lepas, dan takkan ku lepas, dan takkan sahabat orang muda Katolik, kita sudah selesai berdoa dalam bentuk kita bernyanyi bersama. Pada kesempatan yang berikut kita akan mendengarkan bacaan kitab suci yang nantinya akan menghantar kita untuk memasuki materi dalam atau sharing katekese online kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan bacaan dari teks kitab suci ini yang akan dibacakan oleh Frater Rusli CSSR. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Frater Rusli yang sudah membacakan kitab suci dengan penuh hikmat. Saya rasa Frater Pedro juga rasa seperti begitu ya. Ya, begitu. Baik, untuk tema katekese kita pada hari ini berjudul Anak Muda dalam Terang Kasih Allah. Bacaan pada hari ini mengajak kita untuk semakin menyadari bahwa betapa luhur kasih setia Allah kepada kita manusia. Kasih Allah itu hadir dalam peristiwa yang mungkin tanpa kita sadari, entah melalui orang lain, melalui diri kita sendiri, Teman kita. atau lewat apa saja atau siapa saja yang kita jumpai atau teman kita. Begitu. Nah, sekarang nih saya mau tanya kepada Frater Rusli dan Frater Pedro nih. Kira-kira apakah Frater Pedro dan Frater Rusli mempunyai pengalaman dalam hidup mengenai kasih Allah itu? Apakah mungkin dalam hidup Frater Pedro dan Frater Rusli mengalami kasih Allah itu kepada Frater? Wah, bagaimana tentang kasih Allah dalam hidup ya, Frater? Ya, ya. Wah, saya pikir ini sangat kompleks ya, Frater ya, karena Ya. kalau bilang pengalaman kasih Allah dalam hidup itu kan terlalu sangat umum dan banyak. Mungkin saya lebih condong ke kasih Allah dalam panggilan. Oh ya. Saya sebagai biarawan redemptoris ya, bahwa saya mau berkisah tentang kasih Allah kepada saya, mengapa saya bisa sampai memberikan keputusan final untuk mau bergabung masuk dalam serikat redemptoris ya. Nah, ini semuanya tentu tidak lepas dari pengalaman saya karena saya melihat romo-romo itu, Frater. Jadi saat mempunyai kedekatan, saya punya pengalaman bahwa Tuhan mengasihi saya itu ya lewat imam-imam redemptoris. Kenapa? Karena satu kali kalau Frater Ansel masih ingat ya dengan Pater Agus Waluyo, Pater Agus Waluyo Abu Bakar nih. Dia kan waktu itu biasanya tiap mungkin beberapa kali ya saya melihat dia kan memimpin misa di paroki saya, paroki Santo Petrus dan Paulus WK Bubak, Sumba Barat ya. Dia pimpin misa dan saya tertarik itu karena kalau ketika ketika Pater Agus itu berkhotbah itu kelihatannya macam teduh sekali, macam menarik sekali, macam bahasa-bahasa ini sangat apa ya. Memang kalau saya menilai ketika itu saya masih SMP waktu itu, belum terlalu paham soal bahasa-bahasa tinggi, bahasa-bahasa teologis begitu ya. Tetapi kan dikemas dalam bentuk yang sederhana, yang mendarat begitu ya. Khotbahnya itu mendarat dan dia kan tipikal orang yang humoris, buat lucu, dan itu yang membuat saya tertarik, Frater. Tapi waktu itu saya belum tahu kalau Pater Agus Waluyo itu adalah seorang redemptoris. Nah itu pengalaman saya akan Allah, tentu tidak mungkin Allah langsung datang begitu kepada saya secara langsung, tidak. Tapi saya pikir pengalaman pengalaman akan Allah ini dapat saya rasakan lewat pengalaman konkret saya sehari-hari. Jadi itu yang membuat saya kemudian tersentuh, Frater, seperti itu. Saya tersentuh, kemudian saya masuk ini pembinaan untuk masuk dalam pendidikan di kongregasi redemptoris, kemudian pengalaman dikasihi, diperhatikan, karena kan dalam kongregasi redemptoris itu kan semangat atau spiritualitas persaudaraan itu paling penting ditekankan. Apa-apa semuanya sifatnya komunitas. Nah, mau makan, mau rekreasi, apalagi Frater, kan ada 3 tempat suci kita kan, doa,
rekreasi sama ruang makan. Nah, karena cuma 3 tempat ini yang menjadi tempat suci di mana kita berkumpul bersama. Dan kita mau tidak mau harus harus hadir karena bukan karena apa-apa, tapi kita sebetulnya kan mengejar sesuatu yang karena ada nilai yang lebih tinggi. Nah, seperti itu Frater, saya mengalami itu dan diperhatikan. Dan sekarang kita dengar dari Frater Rusli Doremi. Ya. Bagaimana Frater Rusli? Baik, terima kasih Frater Ansel. Pertanyaannya, apakah Frater punya pengalaman akan kasih Allah itu? Ya, saya mempunyai satu pengalaman di mana seingat saya waktu saya masih seminari, saya dulu seminari Hokeng saya. Lalu saat itu pulang libur, saya mengendarai sepeda motor. Namun dalam perjalanan mengendarai sepeda motor ada tikungan yang tajam. Lalu saya mencoba tidur kayak Rosi dong. Wah, luar biasa. Pas tidur begini, Tidur terus. pas tidur lalu tidur terus. Waduh, Tapi kecelakaan pasti. kecelakaan waktu itu. Oh. Jadi saya kecelakaan waktu itu, saya itu tidak mengalami luka apa-apa, tapi motor yang saya mengendarai itu rusak parah. Dan situ saya coba melihat diri saya, apakah saya ini juga rusak parah? Tapi ternyata tidak. Ternyata saya baik-baik saja, akan tapi motor itu rusak. Mungkin Tuhan masih sayang saya ini. Makanya motor itu yang rusak, bukan saya yang rusak. Jadi kira-kira ada pengalaman kasih Allah itu kepada saya, itu lihat pengalaman kecil itu. Baik, terima kasih Frater Pedro dan Frater Kampar. Pengalaman yang Frater berikan itu sangat menarik bagi kita dan bagi semua orang muda di mana kalian berada. Tentunya semoga dengan pengalaman ini tentang panggilan dan juga pengalaman atau peristiwa kecelakaan yang mengalami kasih Allah itu, sehingga Frater Rusli bisa selamat dari kejadian itu. Nah, ini merupakan pelajaran bagi kita agar dalam setiap hidup kita itu kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang Ia berikan kepada kita. Karena kasih Allah yang begitu besar, Allah mengutus Yesus untuk menolong kita umat manusia agar kita dapat diselamatkan. Nah, kan baru-baru kita sudah merayakan Hari Raya Paskah. Dan orang-orang muda juga tentu merayakan itu di berbagai tempat, mungkin di Flores atau di mana saja kalian berada. Nah, sekarang saya mau tanya nih kepada Frater Pedro dan Frater Rusli. Kira-kira seperti apa pengalaman Frater ketika mengikuti Paskah di tengah pandemi seperti begini? Apakah Frater mempunyai pengalaman untuk bisa membagikan kepada kita, kepada orang-orang muda, mungkin menjadi bahan refleksi untuk hidup kita? Tentu ya, pengalaman Paskah ya Frater Ansel. Paskah yang tentunya sangat jauh berbeda dengan Paskah ketika sebelum pandemi itu. Kita berkumpul bersama, kita bernyanyi bersama, kita saling ada salam damai. Ketika itu dimensi komunitas di mana gereja itu adalah persekutuan umat Allah seperti itu, kemudian menjadi bukan hilang ya, tapi akhirnya tidak kita rasakan lagi karena ketika masa pandemi dan kita tetap memaksakan diri ya maksud saya Frater. Kita berkumpul, saya pikir seperti yang juga dikatakan oleh Romo Bambang ya, dosen kita, bahwa itu tidak relevan lagi, bahwa kalau kita tetap seperti itu ya wajar saja kalau ada umat yang lebih senang itu misa online seperti itu. Misa online karena takut terpapar satu sama lain atau menularkan, atau takut ditularkan, takut juga
menularkan kepada orang lain, itu juga frater. Dan saya pikir pengalaman Paskah ini sangat berkesan ya, ketika kita hidup dalam dalam serba terbatas gitu frater, bahwa apalagi ya saya kan sebagai koster waktu ya mengadakan segala sesuatu itu benar-benar dalam situasi yang terbatas begitu ya. Kita kalaupun mengundang umat juga kan ada batasannya, kita tetap menjaga jarak, protokol kesehatan itu tetap kita terapkan. Saya pikir itu frater, ketika kita hidup dalam terbatas, sepi ya, kita semua hidup dalam sendiri seperti ini. Dan ini bukan cuma hanya menjadi kegelisahan kita umat, tapi juga oleh Paus Fransiskus. Ya, itu juga menjadi kegelisahan juga bagi Paus dan juga bagi dunia. Dan menarik bagi saya frater itu adalah semakin kita hidup ya, semakin kita hidup dalam dunia yang sedang dihantam oleh pandemi COVID-19 ini, justru kita semakin menghayati Kristus. Justru ini sebagai bagian di mana kita sebagai umat beriman Kristen itu kita ikut ambil bagian, merasakan sedikit dari penderitaan Kristus. Sedikit ya, kita ikut ambil bagian sedikit dari penderitaan Kristus seperti itu. Nah, dengan Paskah kita mengalami kebangkitan, bahwa ya sudah, kita hidup yang memang harus mengikuti dinamika ini, artinya tetap melakukan adaptasi kebiasaan baru dan lain sebagainya. Saya pikir seperti itu frater. Baik, terima kasih Frater Pedro. Frater Pedro sangat menarik dia pengalaman mengenai Paskah di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, kiranya pengalaman Frater Pedro ini menjadi memotivasi kita agar kita tidak menjadikan kondisi atau situasi kita di era pandemi ini menjadi hambatan untuk mengikuti Paskah, tetapi kita mengikuti itu dengan kegembiraan dan penuh syukur dan sukacita. Nah, sekarang saya mau tanya nih kepada Frater Rusli. Frater Rusli, bagaimana Frater Rusli punya pengalaman? Baik, soal pengalaman Paskah di tengah situasi pandemi, saya 2 kali merayakan Paskah di biara di komunitas student hub di Jogja itu dengan situasi ya pandemi. Sebelum itu kami kalau Paskah itu kami diberi kebebasan untuk misa di luar. Jadi kita misa di mana saja boleh. Yang penting di daerah Jogja. Lalu Paskah kali ini ya bagi saya secara pribadi ya ketika melihat postingan umat di Instagram, di Facebook, di WA, mereka mengunggah foto-foto lama, foto-foto Paskah yang lama. Saya juga mengunggah foto saya yang terupdate sekarang. Jadi ada perbedaan. Saya merasa sedih melihat mereka. Walau umat saya di luar itu mereka hanya lewat live streaming dan mereka upload foto yang 2 tahun lalu punya. Jadi saya secara pribadi merasa sedih melihat umat seperti itu. Akan tetapi saya merefleksi dari itu dan saya mengatakan bahwa Tuhan itu bangkit itu melampaui ruang dan waktu. Jadi biar kita mau di rumah di mana, kalau hati kita itu kita hadirkan Tuhan yang bangkit, ya saya rasa tidak bermasalah. Jangan sedih juga. Saya ingat Pater Tony mengatakan bahwa berkat kebangkitan itu dia melampaui ruang dan waktu. Dia tidak hanya sebatas di sini saja, tetapi tembok saya dia bisa tembus. Begitu frater, saya punya pengalaman Paskah di sini di tengah situasi pandemi dan juga semuanya serba terbatas. Begitu frater. Baik, terima kasih Frater Rusli.
pengalaman kedua frater ini, Frater Rusli, Frater Pedro, menjadi bahan refleksi bagi kita, bagi orang-orang muda, agar pasca yang kita lalui itu bukan menjadi membuat iman kita semakin menurun, tetapi membuat kita semakin bangkit dalam iman, agar kita tetap percaya bahwa di dalam Yesus Kristus itu ada keselamatan lewat sengsara, wafat, dan kebangkitan. Itu sangat berarti dan sangat memiliki makna yang sangat dalam. Nah, sekarang saya mohon Frater Rusli untuk membaca Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, terima kasih Frater Rusli. Nah, mengapa saya menyuruh Frater Rusli untuk membacakan ayat ini? Karena saya merasa ayat ini sangat penting bagi kita, dan ayat ini sangat populer dan sangat banyak dikutip oleh kalangan banyak orang. Karena ayat ini menghubungkan cara memperoleh keselamatan dan hubungan Allah dengan manusia. Banyak orang mengakui bahwa Allah menciptakan alam semesta, bumi, dan manusia. Hal ini mendorong sejumlah besar orang berterima kasih kepada Allah setiap hari atas pemberiannya berupa kehidupannya. Nah, jadi tentu kita orang-orang muda sekalian, kita tentu setiap hari kita bangun tidur atau setelah melakukan pekerjaan atau tugas kita, tentu kita berterima kasih. Kita berdoa berterima kasih atas segala perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi penutup untuk akhir katekese kita kali ini, saya mau mengajak orang-orang muda tetap hidup dan tetap percaya kepada kasih Allah dan tetap hidup dalam kasih Allah, karena di dalam kita hidup menurut Allah kita memperoleh keselamatan. Karena di dalam Kristus kita memperoleh keselamatan, karena hanya Dialah satu-satunya kita diselamatkan dan kita dibebaskan dari segala dosa dan perbuatan kita. Nah, seperti yang kita dengarkan dari pengalaman dari mulai Frater Pedro, Frater Rusli tentang pengalaman dari Frater Pedro tadi, pengalaman tentang panggilan, dan Frater Rusli tadi pengalaman tentang peristiwa kecelaka yang dia alami. Dan kecelaka itu dia mengalami mengalami selamat dan tidak mengalami luka-luka parah begitu. Nah, ini juga salah satu keselamatannya. Salah satu keselamatan karena dia sudah terhindar dari kecelakaan itu. Nah, demikian refleksi singkat dari saya, orang-orang muda. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi bahan refleksi dalam hidup kita. Terima kasih Frater Pedro. Terima kasih Frater Ansel. Sepertinya saya tidak harus memberi penegasan lagi ya, karena sudah dipertegas tadi oleh Frater Ansel bahwa hidup harus senantiasa bersyukur di dalam kasih Yesus, ya, di dalam kasih dan di dalam Yesus Kristus. Nah, ini tadi yang sudah Frater Ansel katakan tadi, bahwa kekasih dari Gereja Katolik adalah Yesus Kristus, Sang Mesias, Putra Allah. Nah, gitu ya. Para sahabat orang muda Katolik dimanapun Anda berada, dengan demikian ya, berakhirlah sudah seluruh rangkaian sharing katekese online kita. Seperti itu Frater. Nah, sebelum menutup rangkaian sharing katekese online kita, saya punya pantun untuk para sahabat orang muda Katolik ini, ya. Bunga mawar, bunga melati, Cakep.
indah dipandang di pagi hari. Cakep. Kami pamit undur diri. Cakep. Jika rindu panggil kami. Ya. Mantap Wah, kan? mantap, Mantap kan? mantap. Nah, jangan baper ya. Soalnya kami udah ada yang punya. Ya. Oke. Baik, untuk menutup ini semua, mari kita tutup dengan menyanyikan lagu sebagai doa penutup kita. Kita hening sejenak. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sampai jumpa lagi bersama kami di Kasih. Katekese Singkat. Redemptoris. saatnya Redemptoris berkatekese. Sampai jumpa.